Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jazul Rohman dari Prodi Pendidikan Informatika NIM belakang 079. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bu Evi Maya Stefani, mata kuliah Ilmu Pendidikan. Jadi tugasnya itu apa masalah terbesar pendidikan di Indonesia saat ini. Mulai dari yang pertama yaitu sistem pendidikan Indonesia yang masih terbuka. Sistem pendidikan ini belum mendorong peserta didik untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerjasama dengan teman sekelasnya. Dan yang harusnya itu adalah murid menjadi inti dari program belajar dan mengajar. Belum lagi ditambahi dengan fasilitas yang belum memadai dari sarana dan juga prasarananya. Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya sudah tua dan sudah hampir roboh, tetapi tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan juga masih banyak sekolahan yang kekurangan, bahkan tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti perlengkapan teknologi dan alat penunjang. Di penyebab dari masalah ini yaitu yang pertama itu anggarannya terbatas, seperti ketidakcukupan dana untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas. Yang kedua itu manajemen yang kurang efektif. Yang ketiga itu kebutuhan yang meningkat. Yang keempat itu kerusakan akibat dari penggunaan. Jadi fasilitas yang sering dipakai tanpa perawatan rutin itu bisa menjadi cepat rusak. Pendidikan kita belum merata, masih berpusat di Jawa. Jadi di Jawa ini dijadikan sebagai pusat atau center di Indonesia. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia itu merupakan salah satu tantangan besar yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Hal ini mencakup perbedaan dalam akses, kualitas, dan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antar daerah maju dan tertinggal. Kurang meratanya pendidikan saat ini itu dikarenakan banyak sekali korupsi. Walaupun APBD pendidikan sudah sangat besar, tapi korupsi menjadi salah satu alasan pendidikan kurang meratanya di Indonesia. Jadi penyebabnya itu yang pertama kesenjangan ekonomi, yang kedua itu distribusi guru tidak merata, yang ketiga infrastruktur yang terbatas, yang keempat itu minim akses teknologi. Yang kelima itu minimnya akses teknologi dan kebijakan yang kurang efektif. Dan yang terakhir pastinya rendahnya kualitas dari para guru dan tenaga pendidik di Indonesia yang belum mencapai keprofesionalisasian yang tinggi. Di Indonesia ini banyak sekali guru yang belum mampu mengajarkan materi yang sesuai kompetensi siswa masing-masing. Bahkan menurut Global Education Monitoring atau GEM Report pada tahun 2023, Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Selanjutnya solusi dari permasalahan tersebut. Jadi yang pertama itu kan pendidikan yang terbuka. Jadi solusinya itu peningkatan infrastruktur digital. Kemudian yang kedua itu platform pembelajaran terbuka. Selanjutnya yang ketiga pelatihan literasi digital. Selanjutnya yang kedua itu fasilitas yang kurang memadai. Jadi solusinya itu kemitraan dengan swasta. Kemudian yang kedua peningkatan dana pendidikan. Yang ketiga itu pengelolaan dana yang efisien. Selanjutnya yang ketiga ini pendidikan yang kurang merata.
Jadi solusinya itu program wajib belajar gratis. Kemudian yang kedua, guru untuk daerah yang terpencil. Jadi di daerah terpencil itu harus dikasih guru biar pendidikan itu merata. Kemudian yang ketiga itu transportasi dan infrastruktur sekolah. Kemudian yang terakhir ini kan kualitas guru yang rendah. Jadi solusinya itu yang pertama pelatihan dan sertifikasi, yang kedua itu evaluasi berkala, dan ketiga itu kesejahteraan guru. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Cung.